Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi bersama gua Are yang akan menemani kalian di konten Cineview pada hari ini. Nah, kali ini gua bakalan ngebahas film trilogi. Dan yang ini part terakhir, otomatis film yang keduanya udah tayang dong kemarin-kemarin. Nah, kalau kalian penasaran part keduanya, kalian bisa tonton reviewnya di pojok kanan atas ini. Tapi sebelum itu gua nggak bosen-bosen buat kasih tahu kalian semua untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi seputar film terbaru. Oke, langsung aja, gua di sini bakalan membahas tentang film Arwah Tumbal Nyai part Tumbal. Nggak tahu apa maksud dari rumah produksi menyiapkan trilogi film ini. Tapi yang harus diperhatikan adalah dari judul filmnya yang menyebutkan 3 karakter, Arwah, Tumbal, dan Nyai. Masing-masing akan menjadi dari inti cerita film tersebut dengan aktris dan aktor yang berbeda pastinya. Untuk pertama, cerita Arwah Tumbal Nyai part Arwah akan menampilkan tentang misteri Tari Jaipong. Film ini juga melibatkan 3 penyanyi dangdut Indonesia, yaitu Zaskia Gotik, Dewi Persik, dan Ayu Ting Ting sebagai pemeran utamanya. Jika kalian semua sudah melihat film Arwah Tumbal Nyai part Arwah dan part Nyai, Zaskia Gotik didapuk sebagai pemeran utama di part Arwah dan Ayu Ting Ting sebagai pemeran utama di part Nyai. Dari sini udah mulai ketebak siapa yang bakalan jadi pemeran utama di part selanjutnya. Nah, rencananya di film berikutnya, yaitu yang terakhir, yang katanya masih bakalan ngambil judul film yang tidak jauh berbeda. Hanya saja karakter utamanya mungkin akan berganti menuju ke salah satu pemerannya. Siapa dia? Ya, benar sekali. Cuma Dewi Persik yang belum kelihatan banyak di film sebelumnya. Dan mungkin ini giliran Dewi Persik untuk beraksi. Film pertama, permasalahan setan mulai datang gara-gara Zaskia Gotik memukul gendang yang dilarang oleh neneknya. Dan film kedua mungkin setan udah datang duluan karena adanya sebuah perjanjian dari neneknya Ayu Ting Ting, di mana anaknya si Ayu harus dijadikan sebagai tumbal. Dan setan terus ngikutin si anak itu. Dan di film ketiga, kalau gue lihat dari trailer yang udah di-up sama RA Pictures, awal mula setan muncul itu gara-gara si Dewi Persik muter yang katanya dia itu namanya piringan hitam. Yang sebenarnya si piringan hitam itu tidak boleh diputar sebelum waktunya. Di situ mulai muncul setan-setannya, pada keluar semua tuh di situ. Nah, mungkin di sini goalnya, soalnya RA Pictures memperlihatkan kamar dan di situ tertera tulisan kamar nomor 636 plus kayak semacam slot, dan itu tempat buat nyatuin. Kalau gua lihat film sebelumnya, bendanya itu kayak semacam sisir gitu. Nah, yang benda itu dipegang sama 3 penyanyi dangdut tersebut. Mungkin ending ntar mereka itu bertiga disatuin di sebuah tempat dimana dia itu harus menyatukan sisir tersebut. Dan yang anehnya, kenapa RA Pictures ngambil aktrisnya yang udah kepake di film-film sebelumnya, dan sebenarnya di film sebelumnya tuh orang itu sebenarnya udah digambarkan meninggal di perannya. Kayak peran sebagai dukun tua yang sebenarnya dia memerankan sebagai pembantunya Zaskia Gotik di film part Arwah. Dan kalau gue lihat di trailernya cuman Evan Sanders sama beberapa aktris lain yang mungkin dibilang wajah baru buat film trilogi ini. Nah, bener banget tebakan gue, di scan terakhir ternyata sisir itu kunci dari kamar 636 tersebut. Tapi di trailer stop sampai di situ doang. Entah isi dari kamar itu apa sebenarnya nggak diliatin. Dewi Muria Agung, atau yang sering dikenal sebagai Dewi Persik atau DP. Lahir di Jember 16 Desember 1985. Nama Dewi Persik mulai melejit setelah dia membintangi sinetron yang berjudul Mimpi Manis pada tahun 2006. Sinetron tersebut menggunakan original soundtrack yang dinyanyikan oleh DP dengan judul yang sama. Dewi Persik kemudian semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui single Mimpi Manis tersebut. Dan tidak mau sampai situ, Dewi Persik juga sempat membintangi film layar lebar seperti Tali Pocong Perawan. Dan itu film bener-bener rame banget pada masa itu. Bukan hanya Tali Pocong Perawan, Dewi Persik juga sempat membintangi film Tiran Mati di Ranjang, Paku Kuntilanak, dan Arwah Kuntilanak Duyung. Stefanus Alexander, atau yang kita kenal sebagai Evan Sanders, lahir di Papua 8 November 1981. Ia memulai karirnya sebagai VJ MTV Indonesia.
Dan bukan hanya di dunia presenting, ternyata Evan juga sempat terjun di dunia tarik suara. Dan sempat juga berduet dengan Melly Goeslaw membawakan lagu yang berjudul Tentang Dia. Dan sempat merilis beberapa lagu seperti lagu yang berjudul Sebelah Mata pada tahun 2008 dan Dua Mata pada tahun 2011. Nggak sampai di situ, ternyata selain dunia tarik suara, Evan Sanders juga merambah dunia acting dengan membintangi sejumlah film dan sinetron. Adapun film yang berhasil dibintangi oleh Evan Sanders adalah Dea Lova pada tahun 2005, Kuntilanak 2 pada tahun 2007, My Last Love 2012, dan sinetron yang sekarang masih tayang di salah satu stasiun TV yaitu Sayap Bunda. Film Arwah Tumbal Nyai Part Tumbal ini masih dilabeli oleh RA Pictures dan disutradarai Raffi Ahmad sendiri beserta Ari Aziz. Sepertinya nama Ari Aziz masih ikut serta di 3 film ini. Film Arwah Tumbal Nyai sebelumnya yang dibintangi Zaskia tayang pada 27 September 2018 dan mendapat hampir 150.000 orang. Film yang keduanya yang masih dibintangi oleh Ayu Ting Ting atau Part Nyai tayang perdana pada 29 November 2019. Gua nggak tahu berapa jumlah penonton yang udah nonton ini film. Tapi kalau menurut rating di salah satu situs yaitu TMDb, film yang Part Nyai ini sepertinya lebih unggul daripada Part Arwah dan pastinya penonton lebih banyak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kapan part ketiganya tayang. Film Arwah Tumbal Nyai Part Tumbal direncanakan tayang pada 9 April 2020. Dan rating film ini kalau gue lihat dari film-film sebelumnya ada sedikit kenaikan. Nah, nggak tahu gimana nanti ini yang ketiga. Apakah bakalan memperbaiki film keduanya malah menjadi amburadul? Kita lihat aja nanti. Dan kalau dilihat dari trailer YouTube RA Pictures selama kurang lebih 1 minggu yang lalu sudah mendapat sekitar 18.000 penonton di YouTube. Semoga ini awal yang baik buat film trilogi ini. Nah, itu aja yang gue bahas untuk film Arwah Tumbal Nyai Part Tumbal. Apakah film ini bakalan lebih baik dari film-film sebelumnya? Jawab pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian nggak suka. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Saya Are, sampai ketemu di video selanjutnya.